Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to Be a Villain. Video ini merupakan episode ke-38 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, baiklah yang belum menonton episode-episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Oke, setelah kita membahas perihal apa yang terjadi di markas pahlawan Grigori, kita kemudian berpindah ke wilayah Biha yang merupakan tempat berkumpulnya para penjahat. Tepatnya kita berpindah ke markasnya Kim San beserta dengan kawan-kawannya. Nah, tak lama setelah mereka pulang ke markas, Purson pun nampaknya bisa berhasil pulang dengan selamat. Entah bagaimana caranya, Purson bisa terbebas dari situasi yang sangat berbahaya waktu di dalam gua kemarin. Kim San yang melihat Purson membuka pintu ruangan mereka, langsung menyambutnya dengan hangat dan sangat bersyukur melihat Purson bisa selamat. Sementara itu, Kamigin yang saat ini duduk di sebelahnya Kim San, yang sedang mengelap senjata andalannya, kemudian juga ikut terkejut karena tidak menyangka kalau Purson masih bisa lolos. Di sini, Kamigin nampak sedikit kecewa dengan apa yang telah terjadi. Setelah itu, dia pun tertawa lepas. Kim San kemudian memberitahu Purson kalau dia selama ini sangat khawatir. Dan Kim San juga menanyakan kepada Purson kalau apakah Purson terluka sehabis insiden itu. Purson yang saat ini terdapat luka memar di wajahnya mencoba untuk tersenyum dan memberitahu Kim San kalau dirinya baik-baik saja. Purson mengaku kalau dia tidak menerima luka yang cukup parah. Nah, karena melihat kedatangan dari Purson, Sitri pun sontak tiba-tiba berteriak dan memanggil namanya dengan cukup keras. Mendengar suara Sitri yang ada di sebelah kanannya, Purson pun seketika memasang wajah yang pucat. Purson dengan nada yang gagap kemudian bertanya kepada Sitri perihal kenapa dia memanggilnya. Sitri sembari menaruh kedua tangannya di pinggul, sesaat hanya menatap ke arah Purson. Setelah itu, Sitri pun dengan tegas meminta kepada Purson untuk ikut dengannya sebentar. Purson yang tidak tahu ingin dibawa kemana, terpaksa ikut dengan Sitri. Nah, setelah mereka berdua sampai ke tempat yang dimaksud, Sitri pun tiba-tiba meneriaki Purson dan menanyakan kalau apakah dia sudah gila. Apakah Purson selama ini sudah kehilangan akalnya sama sekali. Soalnya Purson malah membawa Kim San ke tempat berbahaya yang seperti itu. Yang bahkan jikalau Kim San sendiri yang ingin pergi, maka seharusnya Purson berhak untuk memberhentikannya buat pergi ke sana bagaimanapun caranya. Bayangkan bagaimana jikalau Kim San yang kalah pada saat di gua kemarin. Tindakan apa yang akan Purson lakukan jikalau Kim San sampai terluka sangat parah? Nah, Kim San juga seperti itu. Jika situasinya semakin gawat, maka seharusnya Kim San langsung saja lari dari sana. Sitri semakin tidak paham dengan pemikiran dari mereka berdua. Mereka berdua bahkan sampai berurusan dengan pahlawan Grigori. Apakah Kim San dan Purson ingin membawa mereka ke tempat ini? Kim San dan Purson disuruh oleh Sitri untuk selalu melihat situasi di sekitar mereka berdua. Di sini, setelah mendengar semua ocehan dari Sitri, Kim San pun akhirnya menyesali perbuatannya. Dia berjanji bahwa dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Purson juga nampak sama, dan dia malah meminta izin kepada Sitri kalau apakah dia sudah boleh pergi sekarang. Purson memberikan alasan basi kalau dirinya tiba-tiba saja merasakan sebuah efek samping dari pertarungan yang dia lakukan tadi. Maka dari itu, Purson pun hendak pamit terlebih dahulu. Nah, melihat mereka berdua yang hendak pergi, Sitri pun kembali berteriak dengan tegas dan menyuruh mereka berdua untuk duduk kembali. Teriakan barusan membuat Kim San dan Purson akhirnya nurut lagi. Sepertinya Sitri saat ini tidak bisa melepaskan mereka semudah itu. Nah, setelah berkata seperti itu, Sitri pun kembali menghela nafasnya. Sitri menyuruh mereka berdua untuk secepatnya mengemasi barang-barang mereka. Soalnya mereka berempat harus segera pindah dari tempat ini agar bisa menghindari risiko yang tidak diperlukan. Kim San dan Purson yang mendengar perintah dari Sitri ini tentu saja awalnya kebingungan dengan apa maksudnya. Mengapa Sitri tiba-tiba memutuskan hal ini secara sepihak?
Sitri kemudian mulai menjelaskan bahwa sepertinya posisi dari markas mereka telah diketahui oleh para pahlawan Grigori. Sitri tidak akan berani memberikan informasi seperti ini jikalau dirinya tidak tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya, karena memang itulah faktanya. Oke, kita kemudian berpindah ke tim pahlawan yang berada di Amerika Serikat. Tepatnya adalah markas pahlawan Guardians. Di sana mereka sedang membicarakan perihal insiden yang telah terjadi, yang dimana pahlawan Grigori pergi menyerang di wilayah Biha, dan mereka berhasil menghancurkan markas penjahat yang terdapat di G Mountain atau Gunung Gaema. Nah, sebagai perbandingan pahlawan Guardians, 3 pahlawan mereka yang telah mereka kirim untuk mengatasi para penjahat malah berhasil dibantai semua. Ketiga pahlawan itu antara lain adalah Kichu, Pocahontas, dan terakhir ada Big Boss. Sejak kapan tim pahlawan terbesar di dunia, yaitu Guardians, malah menjadi tim omong kosong terbesar di dunia saat ini? Yang berbicara barusan itu adalah seorang presiden dari Federasi Pahlawan Dunia. Dia inilah yang merupakan pimpinan dari organisasi Guardians. Dia juga mantan perang Antartika ketiga yang dikenal dengan nama Watcher. Setelah mendengar penjelasan dari Watcher, semua hadirin yang ikut rapat itu pun tidak merespon penjelasannya. Suasananya mendadak menjadi hening. Watcher melanjutkan, anggap saja kalau mereka kali ini tidak beruntung mengemban tugas. Soalnya mereka telah kalah dari para penjahat sebanyak 100 kali. Tetapi karena harga diri yang dimiliki oleh Guardians, bukankah Guardians harus mencari tahu tentang siapa musuh yang sebenarnya? Mengetahui kalau hal itu terjadi di wilayah Biha, salah satu hadirin pun kemudian hendak memastikan kalau bukankah perbuatan itu merupakan ulahnya Highlander. Rekan sebelahnya juga setuju dengan hipotesis ini. Jadi jika musuh berani melawan Guardians, maka sudah pasti dia seorang Highlander. Mendengar salah satu dari mereka menyebut Highlander, Watcher pun tidak secepat itu mengambil keputusan. Dirinya ingin melihat-lihat terlebih dahulu, apalagi orang yang disebut Butcher. Ya, bajingan itu. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, Watcher akan memastikan kalau tidak ada duri lagi yang terdapat di dalam daging. Watcher kemudian menyuruh anggotanya untuk segera menelpon organisasi Grigori dan menyuruh Hanel untuk datang ke markas mereka. Nah, jadi apa itu Highlander? Jadi Highlander ini lebih besar daripada tim penjahat yang terbesar dan terkuat yang ada di dunia. Dan sebagian besar wilayah dari Biha berada di bawah pengaruh dari Highlander ini. Tim pahlawan adalah sebuah tim yang sudah seperti tulang punggung, sebuah keseimbangan kekuatan yang sangat sulit untuk disentuh. Setelah itu, kita kemudian berpindah ke tempat baru lagi, yang dimana di sana terdapat suara seorang wanita yang sedang memanggil nama dari Black. Tentu saja dengan tambahan senior atau NIM di belakangnya. Black di sini yang terus saja dipanggil oleh wanita yang datang untuk menemuinya itu, memanggilnya berkali-kali agar bisa meresponnya. Namun karena Black tidak merespon apapun, wanita itu pun kemudian berteriak dengan keras memanggil nama Black berkali-kali. Nah, karena Black sudah merespon, wanita itu pun memberikan laporan bahwa dia telah membawakan data yang Tuan Black minta sebelumnya. Data itu adalah data pertarungan dari pahlawan Respol. Wanita itu bertanya kalau apakah Tuan Black ingin memeriksa dokumen ini sekarang juga atau masih belum. Oke, jadi wanita yang berambut putih kekuningan ini merupakan sekretaris senior dari Highlander. Dia bernama lengkap Ellie Zago, atau bisa dipanggil dengan sebutan akrabnya yaitu Ellie. Nah, mendengar laporan dari Ellie, Black pun seketika kembali bersemangat karena akhirnya telah tiba. Black kemudian duduk di lantai sembari mengucapkan terima kasihnya kepada Ellie. Black di sini bahkan memuji Ellie dengan mengatakan kalau tidak ada yang lebih baik daripada dirinya. Dan setelah dia mengatakan itu, Black pun kemudian tertawa. Oke, jadi pria bertubuh kekar dan memiliki kumis khas ini merupakan pemimpin dari Highlander. Dia dikenal dengan statusnya sebagai penjahat rank SS. Panggilannya sendiri disebut sebagai Butcher, dan nama aslinya adalah Daniel Black. Di sini, Black yang membaca laporan tersebut kemudian tidak memahami satu hal. Dia tidak paham mengenai person yang melakukan penghabisan itu. Ellie menambahkan kalau dia merasa markas dari orang yang bernama Person ini akan segera pindah posisi. Soalnya Kamigin baru saja selesai membuat sebuah keributan. Mendengar kalau Kamigin juga ada di sana, Black pun kembali tertawa. Dia tidak menyangka kalau orang-orang imut itu malah ternyata berkumpul semua di sana. Ellie membalas, tetapi jika Person menggunakan kekuatan supernya, maka semuanya akan menjadi lebih sederhana. Nah, lantas mengapa Person malah harus bertarung dengan menggunakan serangan atau tenaga biasa? Black yang melihat Ellie kebingungan apa maksudnya,
kemudian menjelaskan kalau bukankah itu yang disebut sebagai kesungguhan. Purson ingin mendedikasikan serangan itu kepada musuh yang dia lawan. Jadi tentu saja, dia harus melakukannya dengan tenaga murninya sendiri. Setelah berkata seperti itu, kita kemudian diperlihatkan sebuah patung yang sangat besar dan juga sangat tinggi, yang berada tepat di hadapan mereka bertiga. Patung tersebut mirip seperti penggambaran iblis yang mempunyai tanduk yang panjang dan juga tentakel yang ada di belakangnya. Black meminta pendapat kedua anak buahnya mengenai patung ini. Bukankah patung ini lumayan keren? Ellie jujur kalau hanya orang bodoh lah yang mau melakukan hal itu, karena itu merupakan hal yang paling tidak berguna yang ada di dunia. Mendengar ejekan dari Ellie membuat hati Black benar-benar tertusuk. Black jadi sedih karena melihat sifatnya Ellie yang sangat tidak berperasaan. Tetapi selain itu, Black bertanya kalau apakah orang yang di sebelahnya itu ingin bergabung juga dengan Highlander. Ellie mengiyakan hal itu dan melanjutkan kalau dialah yang disebut sebagai Super Rocky, yang berasal dari pusat pelatihan tempur yang disebut dengan Khabib. Dia dipanggil dengan sebutan Kratos. Di sini Kratos memperkenalkan dirinya dan menyapa Butcher dengan sangat sopan. Dia bilang kalau reputasi yang Butcher miliki itu benar-benar bukanlah omong kosong belaka. Black paham dengan situasi ini. Jadi semua murid dari Khabib itu lebih memilih untuk menjadi pahlawan daripada menjadi penjahat. Ya, Highlander sepertinya beruntung. Dan ngomong-ngomong, Kratos dilarang keras untuk memanggilnya dengan sebutan Butcher, karena jika sekali lagi Kratos mengucapkannya, maka Kratos akan mati setelahnya. Kratos yang baru mendengar itu dengan cepat memohon maaf kepada Black. Kratos jujur kalau dia tidak tahu mengenai hal itu. Jadi panggilan Butcher pun diganti menjadi panggilan Black Nim atau Boss Black. Ellie juga menambahkan kalau Kratos ini juga biasa dijadikan sebagai pemimpin tim. Mendengar pengalaman yang dimiliki oleh Kratos, Black pun menjadi semakin paham. Tetapi anehnya, mengapa energi yang Kratos keluarkan itu tidak biasa dia rasakan? Apakah Kratos sendiri mempunyai kemampuan khusus? Kratos bilang jika Tuan Black mau, maka dia akan menunjukkannya sekarang juga. Kemampuan khusus ini akan bisa dilihat saat Kratos menghabisi seseorang. Black nampak sangat senang di saat memperhatikan Kratos yang bersemangat. Nah, setelah beberapa waktu telah berlalu, Black rupanya berhasil mengumpulkan banyak orang yang bertugas untuk memindahkan patung itu bersama-sama. Black mengakui kalau Kratos sangat berbakat. Black juga menyuruh semuanya untuk berhati-hati saat mengangkat patung itu. Nah, melihat salah satu pekerja itu menggunakan tangannya langsung, Black pun kemudian menyuruhnya untuk jangan menyentuh mahakaryanya dengan menggunakan tangan busuknya itu. Para pekerja harus melilitkan kain sutra di sekelilingnya agar tidak dikotori oleh tangan busuk dari mereka. Dan Black memberikan ancaman yang sama seperti Kratos sebelumnya. Kau akan mati jika kau sampai menggores patung ini meskipun sedikit saja. Pekerja itu mengakui kalau patung ini terlalu berat untuk dipindahkan. Nah, mendengar keluhan dari para pekerja, Kratos kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ini merupakan situasi yang bagus. Kratos kemudian menghampiri para pekerja itu dan menyuruh mereka untuk minggir dari sana. Mereka yang tiba-tiba disuruh untuk minggir cukup kebingungan dengan apa maksudnya. Sementara Black di belakangnya Kratos juga menanyakan perihal apa yang Kratos hendak lakukan. Black yang memikirkan kalau Kratos ingin mengangkat patungnya juga, kemudian mulai memberitahunya kalau patung ini sangat berat. Jadi jangan coba-coba untuk memindahkannya sendirian. Namun di saat Kratos telah sampai di patung tersebut, dia pun langsung menyentuh patung itu dan menggunakan tangan kanannya. Dan setelah itu, dia pun mengambil ancang-ancang dan menghirup nafas yang cukup panjang. Sesaat kemudian, dia pun berteriak dengan keras dan berhasil mendorong patung itu hanya dengan menggunakan satu tangan kanannya saja. Nah, melihat apa yang terjadi di hadapannya, Black beserta dengan Ellie pun seketika terkejut dan melongo. Di lain sisi, Kratos akhirnya bisa bernafas kembali setelah dia mendorong patung itu cukup jauh. Namun seperti yang kita lihat, terdapat goresan atau bahkan retakan yang terdapat di sisi patung tempat Kratos menaruh tangannya sebelumnya. Kratos bilang kalau pasti sangat berat bagi para pekerja untuk memindahkan benda yang satu ini. Jadi sekalian saja dia menggunakan kekuatan khususnya. Dan sebenarnya ini lebih mudah daripada yang Black pikirkan. Tetapi yang terjadi selanjutnya, cairan merah pun dengan cepat muncrat dari atas kepalanya Kratos. Yang tanpa disangka, Black langsung memenggal kepalanya dengan melemparkan senjatanya pada saat itu juga. Bukankah Black sebelumnya memberitahu dia kalau patungnya jangan sampai disentuh dengan tangan? Dan orang baru ini benar-benar sangat menyedihkan. Nah, setelah menghina anggota baru itu yang kini telah menjadi mayat, Black pun lanjut bertanya kepada Ellie. Jadi intinya Purson lah yang telah membawanya.
Ellie kembali mengiyakan hal tersebut dan menambahkan jika memang benar jika dilihat dari situasinya yang sekarang. Di sini Ellie juga menghubungi tim pembersih untuk membersihkan mayat yang ada di hadapan mereka berdua saat ini. Di sini Black pun kembali tertawa dan mengatakan kalau akhirnya dia bisa bertemu dengan dia kembali. Nah, lantas bagaimana dengan Purson dan Kami Jin? Memangnya mereka berdua kenapa? Ellie memberikan hipotesis bahwa sepertinya mereka yaitu Purson dan Kami Jin sedang mengawal orang itu. Black tidak bisa menyalahkan jikalau kedua orang itu ingin membantunya. Di sini Black pun kembali tertawa. Nah, setelah dia sampai sejauh ini, maka Black pun akan membunuh mereka semua. Black kemudian bertanya kepada Ellie bahwa haruskah mereka akan pergi menemui anak-anak imut itu setelah sekian lama waktu berlalu. Black di sini meminta kepada Ellie dan anggota yang lain untuk segera bersiap, karena sebentar lagi mereka semua akan pergi menemui mereka berempat. Ya, di sini kita bisa melihat Kim Tan dan kawan-kawan yang sedang menjalani hari seperti biasa. Dan juga ada penampakan Watcher yang sebelumnya merencanakan sesuatu. Dan setelah itu, ada Butcher atau Black yang ingin menemui Purson dan Kami Jin. Dan terakhir ada Hanel yang menatap dengan serius. Nah, maka dengan ini, season 1 dari manhwa Desaide Tobia Villain pun akhirnya selesai. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.